Apa benar Mas Pras bersyukur dengan memiliki aku? Tapi kenapa belakangan ini banyak perubahan dalam dirinya? Mei, Ya ampun Pras, sini. Aku bantuin bersihin ya. udah Mei, nggak apa-apa kok. Ini ntar juga kering. Ya Allah, haruskah Mas Pras membohongi aku seperti ini? Kok mereknya beda? Enggak, ini bukan kemeja yang aku belikan buat Mas Pras. Ini semua adalah kemeja dengan merek yang paling kamu suka. Tolong kasih alasan yang masuk akal. Kenapa kamu bisa pulang dengan kemeja yang berbeda? Maksud apa sayang? Mas, tolong jawab dengan jujur. Sebetulnya kemeja ini dibelikan sama Amran dan Hartono. Samran dan Mas Hartono beliin kamu kemeja. Tapi buat apa, Mas? Soalnya kemeja aku itu sempat ketumpahan es sirup. Dan waktu itu kita lagi ada banyak sekali meeting, makanya mereka beli aku kemeja. Oke, kalau gitu aku akan tanya sama mereka langsung. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mungkin menjaga Arini untuk konfirmasi kebenaran ini, ya Allah. Kenapa kamu diem aja, Mas? Boleh kan aku nanya sama mereka langsung? Jangan. Jangan sayang, jangan. Mendingan kamu ikut aku aja ke kantor ya, biar kita bisa ngobrolin bareng-bareng. Oke, kalau itu mau kamu. Aku setuju. Aku juga pengen Mas cepet-cepet ilangin semua kecurigaan aku di dalam hati ini. Aku harus cari cara supaya bisa lebih dulu menghubungi Amran dan Hartono. Biar mereka bisa bantu aku untuk meredakan kecurigaan Arini. Nah, aku baru udah selesai mandi ya. Sekarang dipakein bedak sama suster, oke? Kita pakai bedak ya. Pakein bedak. Sini badannya. Pakai bedak. Boleh juga suster ini. Dia cekatan dan sangat berpengalaman. Tapi dia nggak perlu tahu kalau aku suka sama kerjanya. Udah pakai bedak, sekarang pakai apa? Minyak telan, ya. Supaya badannya Akbar anget nanti pas pakai pampers. Sebelum kamu menggantikan pampers atau popoknya Akbar, Mei, caranya pantat Akbar itu harus dibersihkan dahulu. Terus sudah itu, jika semuanya udah dikerjain, jangan lupa minyak telonnya. Nah, Akbar kan udah pakai bedak, udah pakai minyak telon. Sekarang suster pakein pampersnya Akbar ya. Nyonya, kok sedih gitu? Pras, seandainya kamu selalu ada di sisiku, aku pasti sangat bahagia. Bukankah suami istri sudah seharusnya hidup satu rumah dan menikmati kebersamaan? Tapi itu nggak mungkin. Karena aku cuma istri kedua. Nah loh, ini Nyonya pakai sedih segala liatin gue kerja. Wah, jangan-jangan Doski lagi inget sama lakinya lagi. Ngomong-ngomong kemana ya suaminya? Kok nggak pernah kelihatan batang hidungnya? Gue jadi kepo nih, jangan-jangan dia bini simpenan lagi. Ups, Nyonya kenapa sedih Nyonya? Saya nggak apa-apa kok. Oh ya, Nung, kalau suami saya kesini, kalau bisa lebih baik kamu nggak bicara apa-apa ya. Iya Nyonya. Pokoknya saya nggak mau kamu ikut campur dan terlibat di rumah tangga ini. Iya Bu. Nyonya maksudnya? Karena saya nggak suka komentar-komentar nggak penting. Dan kamu juga harus tahu situasinya. Suami saya itu kerja di luar kota. Jadi seminggu sekali dia pulang dan kadang-kadang dia nggak pulang. Iya saya ngerti kok Nyonya. Dan kamu juga nggak harus tahu kenapa. Karena itu juga kerjaan suami saya. Ngerti kan? Iya ngerti Nyonya. Ya udah, pakein ke pampersnya. Mari kita pakai pampersnya ya. Ya. Iya. iya.
Ya Allah, sesungguhnya aku tidak benar-benar ingin mencurigai suamiku. Tapi rasanya hati ini tidak tenang jika aku tidak membuktikan semuanya sendiri. Ini semua demi menjaga istana pernikahanku. Ya Allah, bagaimana ini? Lagi-lagi aku harus berbohong pada istriku. Aku mencintainya dan tidak ingin menyakitinya dengan kenyataan pahit. Tapi aku juga gak mau kehilangan Arini. Aku gak siap. Amran, Hartono, aku sekarang lagi bersama Arini jalan ke kantor. Ada yang mau kita omongin. Tapi kalian temuin aku dulu ya sebelum Arini. Ini darurat. Sayang, kayak mereka belum datang deh nih. Nggak apa-apa kan nggak bisa kita tunggu sini? Apa perlu aku telepon mereka? Biar cepet. Mas, aku minta maaf ya. Udah buat kamu jadi tegang gini. Ini semua demi menghindari seuzon di antara kita. Iya sayang, nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Pokoknya, aku mau nanti semuanya jadi clear, Mas. Kamu jangan tersinggung ya. Aku cuma mau buktiin omongan kamu itu benar atau enggak. Iya. Kamu kan istri aku. Wajar kalau kamu punya rasa cemburu. Itu kan tandanya kamu masih sayang sama aku. Iya, Mas. Aku itu ingin menjadi istri yang terbaik untuk kamu. Tapi itu semua nggak akan bisa terjadi kalau hati aku masih dipenuhi rasa curiga. Makanya aku perlu bicara sama mereka berdua. Iya. Baik sih, baik. Nanti pas kamu udah ketemu sama Amran dan Hartono, kau bisa ngomong sebebas-bebasnya. Karena aku nggak akan larang. Makasih ya, Mas. Kribo, aneh yakin ya, hari ini bakal sering melakukan ini. Sidang tiba-tiba dadakan, dia ada di kantor. Aduh. Ini pasti Pras melakukan sesuatu nih. Udah deh, nggak usah mikir kayak itu, nggak usah suzon dulu. Kita lihat aja dulu nanti ya. Siapa tahu dia ngebahas yang lain nih. Mau bahas apa lagi kalau bukan masalah Pras? Hari ini kan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas sudah di mana ya, Mas? Aneh di jalan nih, masih on the way. Maaf nih agak macet dikit. Oh gitu. Yaudah tolong cepat ya, Mas ya. Iya, oke. Mas Amran sama Mas Hartono kan? Artono. Artono enggak. Ani sendiri ke kantor. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu aku telepon Mas Hartono dulu deh. Ya udah, makasih ya, Mas. Ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mau nelpon inti. Aduh, cepet banget nelponnya. Tuh kan? Assalamualaikum, Mas Hartono. Waalaikumsalam Arini. Mas sudah di mana ya, Mas? Ini masih di jalan nih. Emangnya ada apa nih? Tumben nelfon dadakan. Enggak. Pokoknya nanti kalau udah sampai kantor, langsung temuin aku di ruangan Mas Pras ya. Iya, oke. Iya. Makasih, Mas Har. Assalamualaikum. Di mana sih mereka? Kenapa jam segini belum sampai juga? Nggak tahu apa ya, kalau aku ini lagi panik. Ini semua gara-gara aku punya 2 istri. Lama-lama aku bisa kena serangan jantung kalau begini terus. Permisi, Pak. Ya, ada tamu yang ingin bertemu sama Bapak.
Dona, tolong kamu bawa kliennya ke ruang meeting ya. Oke, baik Pak. Nanti saya akan sampaikan. Sayang, boleh aku temuin kliennya sebentar? Iya, Mas. Aku nungguin Mas Amran sama Mas Hartono di sini ya. Ya sayang, sebentar ya. Ran, no, sini, sini, sini. Ada apa sih ente? Tegang banget muka ente, kenapa? Aduh, Ih, lu kenapa lagi sih? Hah? Jangan bilang ya kalau lu lagi ada main sama cewek. Hah? Sampai-sampai si Ari ini ngenyidang kita. udah. Aku nggak punya waktu banyak. Aku mau ngebahas soal kemeja. Meja apaan? Kenapa kemeja? Ada apa sama kemeja? Nih, kemeja yang kemarin aku pakai, kan itu dibelikan hari ini. Nah, pas buka puasa bareng, kemeja aku tuh kena tumpah sirup. Nah, itu yang bikin hari ini curiga. Hari ini nyangka kemeja itu dibelikan sama perempuan. Tunggu dulu. Ini gimana ceritanya? Ya? Kemeja ente ketumpahan sirup, terus ente beli kemeja. Ini gimana nih? Gimana ceritanya dulu? Tunggu dulu nih. Aku nggak punya banyak waktu untuk kasih penjelasan. Intinya, aku butuh kesaksian kalian. Kesaksian? Kesaksian apa sih? Aduh, kita kayak lagi di pengadilan pakai saksi. Aku butuh, ya, kalian bilang kemarin kita ada buka puasa bersama. Dan di saat lagi kita buka puasa bersama, kemeja aku kena tumpah sirup. Dan kalian punya inisiatif untuk belikan aku kemeja baru. Udah, itu aja. Oke, yes. Ran, no, kalian memang sobatku yang paling baik. Ya. Tunggu dulu. Ente jangan main oke-oke aja. Lu yang oke. Ya bukan, maksudnya dia juga jangan oke-oke aja. Kita mau bantuin ente nih, tapi aneh punya syarat khusus buat ente. Syarat apa? Penjelasan yang sejujurnya, ya. Sebenarnya lu ada apa nih? Sampai lu nyuruh kita berdua nih bohong sama si Ari ini. Itu dia tuh. Itu syarat paling utama, nomor 1. Tunggu dulu. Halo, waalaikumsalam. Mas sudah di mana ya, Mas? Masih lama nggak? Soalnya aku harus ke sekolahnya Nadia. Ya, emangnya penting banget ya hari ini ya? Iya, Mas. Pokoknya kalau udah sampai kantor, nanti tolong cepet-cepet ketemuin aku di ruangannya Mas Pras ya. Ingat, kalau bisa jangan sampai keduluan Mas Pras. Oke. Iya, ini udah sampai kok. Ya, tunggu bentar ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Ente nih, Ani mau tanya ente sakit jiwa, apa ente kagak ada otaknya? Ente tega ngebohongin wanita sebaik, secakep, secantik Arini, ente tega? Udah, ntar aja dibahas. Pokoknya syaratnya aku terima ya. Untuk penjelasan ntar aja. Oke. Tunggu dulu. Ya, ente utang penjelasan, oke? Utang penjelasan, inget. Ya, deal. Ini kita berdua mau bantuin karena memang kita benar-benar sahabat banget sama ente. Oke? Deal ya? Kalau seandainya ente nggak ngejelasin, persahabatan kita kagak panjang. Oke? Iya, deal. Oke, Deal. sip. Yaudah. Ya, dijelasin nih kayaknya nih ntar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok kalian bisa barengan? Iya tadi bareng ketemu di lobi. Kita bareng-bareng. Iya. Ngomong-ngomong ada apa ya? Mukanya pada kenceng-kenceng amat. Aku mau ngomongin hal penting sama kalian berdua. Sama kita. Oh, mau berdua. Iya. Mau berdua sama Pras. Oke. Kali ini kita pamit dulu ya. Enggak sama kalian. Mas Amran, Mas Hartono, tolong jawab aku yang jujur. Apa benar kemarin kalian buka puasa bersama sama Mas Pras? Iya hari ini. Jadi gini, kita tuh abis meeting tuh, terus kita makan bareng deh. Itu ya. Abis meeting ya? Abis meeting. Abis meeting. Jadi makan. Kalau gitu kalian tahu dong warna kemeja yang dipakai sama Mas Pras kemarin. Warna baju. Warna bajunya apa kemarin? Iya, oke. Kemeja kemarin? Kemeja, iya. Oh, tahu. Masa kagak tahu? Warna Biru. merah. Itu gimana sih? Maunya apa nih? Warna apa nih? Ente buta warna aneh rasanya. Ya udah kalau gitu berarti kalian nggak jujur. Percuma aku ngomong sama orang yang nggak amanah. Lebih baik aku pulang sekarang. Sayang. Coba dengerin mereka dulu deh. Iya dong. Ini kalau nggak salah si Ijo.
Perasaan tuh yang paling bener adalah biru muda. Iya, biru Oh iya, muda-mudaan. biru muda. Biru muda ya. Kalau gitu kalian tahu dong apa yang terjadi sama kemejanya Mas Pras kemarin. Iya, kemejanya tuh. Kenapa? Ketumpahan noda. Oh iya, sirup. Oh iya, sirup. Maksudnya sirup Tumpahan itu. sirup ke mejanya Iya. kemarin. Tapi kenapa kalian gak biarin Mas Pras pulang dengan kemeja itu? Sayang. Kayaknya nggak enak deh kalau kita harus ngobrol sambil berdiri. Mendingan kita duduk aja yuk. Yuk, di sini. Nggak perlu, Mas. Aku butuh jawabannya segera. Jadi gini Arini, jadi si Pras itu kemarin kan kemejanya ketumpahan sirup tuh ya. Terus dia takut kalau ntar dia pulang, Arini ngira dia main sama wanita lain. Nah makanya kita berdua nih inisiatif ya, beliin dia kemeja. bener-bener. Soalnya dompetnya ketinggalan di mobil. Iya, makanya kita jadi beliin deh di mall. Oke, kalau gitu mall mana? Mall Metro ya? Iya. Mall Metro. Apa mereknya? Pakai nanya merek. Oh nih, sama dia nih merek. Sama, iya. Nih merek nih. Merek skirt. Marlon skirt. Marlon skirt. Dia beli yang murah-murah aja kebetulan. Lagian emang kenapa sih masalah kemeja doang kayaknya serius banget hari ini ya? Nggak apa-apa, Mas. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Maafin aku ya, Mas. Harus nanya kayak gitu sama kalian. Oh, ya apa-apa. Maafin aku juga ya. Udah curiga sama kamu, Mas. Iya sayang, aku paham kok. Aku harap kalian semua jujur. Karena ada Allah di antara kita. Ya udah, Mas. Aku pamit dulu ya. Kan aku harus ke sekolahnya Nadia. Pamit ya, Mas. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang hati-hati ya. Pras sini lu. Sini. Sini. Sini ente. Sini. Sini ente. Sekarang giliran aneh interogasi ente. Gantian aneh yang nanya sama ente nih. Menurut ente nih, kira-kira nih apa yang harus kita berdua lakukan? Kenapa? Udah, stop. Apa lagi? Stop lagi nih. Aku mau ke pantry dulu. Gak ada kepentingan. Aduh, Pras kenapa nggak jawab-jawab ya? Aku kirim voice note aja ya. Pras tolong kamu kabarin aku. Kamu itu jadi kesini atau enggak? Kamu kan harus pulang ke Arini itu jam 6. Berarti ketemuan aku sama Akbar itu tinggal 2 jam aja. Jadi tolong kamu kabarin aku, kasih aku kepastian. Jangan bikin aku nunggu kayak gini dong, Pras. Ya, tolong Pras. Assalamualaikum. Kayaknya bener nih, si Nyonya kayaknya istri muda deh, istri kedua. Ya ampun, uring-uringan gitu. Mukanya aja berkelas, ternyata falakor, berebut laki orang. Dasar. Tetap aja nggak diangkat sama Pras. Kenapa sih Pras nggak datang-datang? Apa jangan-jangan Arini nelpon pas Pras kesini. Jadi tengah jalan dia langsung balik pulang. Bodoh kamu, Meros, bodoh. Kamu pikir Pras bakal mentingin kamu dibanding Arini? Perjuangan kamu itu masih jauh. Kamu harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan cintanya Pras. Karena kamu itu cuma istri kedua. Ngamuk tuh dia kayaknya. Wah, pasti dia lagi cemburu nih. Gara-gara suaminya malah lagi sama bini tuanya. Dianggurin deh dia. Kayaknya ini bisa jadi bahan gosip deh. Gue mending telepon temen gue ah. Halo, sis. Ini gue, Nunung. Iya, gue tahu lo Nunung. Bukannya lo lagi kerja ya? Ngapain lo nelpon gue? Ya justru itu, gue udah kerja di rumah baru. Lo tahu nggak? Banyak banget gosip baru deh di rumah ini. Wah,
Gosip apaan tuh? Iya, ini gosip soal majikan gue. Gue suka deh kerja di rumah ini. Kayaknya gue udah gak perlu lagi deh nonton-nonton sinetron. Hah? Emangnya kenapa? Nyonya gue lagi ngamuk-ngamuk sekarang. Kayaknya dia lagi ngamuk soalnya suaminya gak nyamperin dia. Gara-gara lagi sama bini tuanya. Jadi maksud lo majikan lo itu istri muda? Iya, kayaknya dia itu falakor. Nung, Nunung. Yaudah ya, gue nyamperin nyonya gue dulu. Ntar yang ada kalau gue lama, si nyonya falakor makin ngamuk lagi. Oke, bye sis. Iya nyonya. Sini. Ada apa nyonya? Tolong kamu ambil sapu terus beresin semuanya. Iya nyonya. Enak aja dia nyuruh gue bersihin ini. Emangnya gue pembokat apa? Orang tugas gue jadi suster. Dasar falakor. Kamu ngapain masih berdiri situ aja? Saya bilang kan, tolong ambil sapu, bersihin semuanya. Iya nyonya. Tapi kalau saya boleh tahu. Suster Nunung, saya udah bilang kan, kalau nggak tahu apa-apa, tolong jangan banyak nanya. Dan jangan ikut campur sama masalah saya. Iya saya ngerti kok, saya nggak akan tanya-tanya lagi. Gitu dong, emang harusnya kayak gitu. Kalau nggak ada Akbar, saya juga nggak mau ada orang di sini. Iya maaf ya nyonya ya. Pras. Tar dulu. Ente nih kenapa sih, Pras? Ente nih ngebiarin aneh ame Hartono ikut-ikutan ngebohongin Arini. Aneh nggak tega, Pras. Lu harusnya mikir, istri lu ini si Arini orang yang cerdas. Aku belum bisa kasih penjelasan kalian sekarang. Aku mohon kalian bisa pahami aku. Wah, ente udah majnun nih kayaknya nih. Udah gila kayaknya si Pras nih. Ente nih sengaja melibatkan kita berdua ke dalam masalah rumah tangga ente. Ngebohong-bohongin bini ente. Tanpa kita tahu masalah sebenarnya apa. Pras, lu nggak mikir apa, Pras? Kebohongan yang lu buat ini nih ya, kedepannya bakal berdampak serius kalau Arni sampai tahu. Mending lu cerita sama kita deh minimal ya. Siapa tahu kita berdua bisa kasih solusi ke lu. Sekali lagi aku minta maaf sama kalian. Kalian jadi terlibat dalam urusan rumah tangga aku. Dan soal apa yang terjadi nanti, aku janji aku nggak akan. Lain kali aku bakal. Apa lain kali? Mau sampai kapan, Pras? Ente nyimpen masalah ini sendirian. Apa yang ente tanam, ya itulah hasilnya. Ntar ente bakal kena batunya. Sepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kangen banget Nenek. Saling. Apa kabar Pati? Alhamdulillah ngobrol saya salamin kagak ngobrol. Iya Pati.
Ibu kok nggak bilang sih mau kesini? Kalau gitu tadi aku suruh Bang Kumis jemput Ibu. Sengaja. Karena ibu pengen bikin surprise buat kamu sama Nadia. Nih Nadia, nenek bawain makanan buat buka puasa. Terima kasih, sayang. Terima kasih, Nenek. Ibu kesini sendiri. Ayah nggak ikut? Ayah lagi keluar kota, ibu sampai lupa bilang. Ibu kesepian di rumah, makanya ibu pengen buka puasa di sini. Boleh kan? Boleh dong, Doro. Boleh, Nenek. Pras mana ya? Kok nggak kelihatan? Kalau Tuan ya, Doro, belakangan ini pulangnya sering telat, Doro. Pulangnya malam terus. Maksudnya Pati gimana sih? Maksudnya gimana ya? Pati, copot ya. Pati bingung jawabnya, Doro. Mau jawab, Pati tak salah, Doro. Sebaiknya Doro tanya sama Nyonya aja, Doro. Pati mau siap-siap buat buka puasa dulu ya, Doro ya, sama Nadia ya. Iya. Iya, cantik ya. Arini, ada apa sih yang terjadi di sini? Hah? Cerita sama ibu. Ibu ini kan ibumu, berhak tahu dong. Jangan-jangan ya ada orang ketiga di rumah ini. Ya, Astagfirullahaladzim, Bu. Bu kenapa berpikiran seperti itu? Enggak, Bu, di sini nggak ada orang ketiga. Mungkin cuma masalah komunikasi aja. Ibu jangan berprasangka buruk dulu lah sama Mas Pras. ibu bukannya suuzon sama Pras. Tapi kan harus antisipasi supaya hal itu nggak kejadian sama kamu. Iya, Bu. Ibu bisa lihat nih, di wajah kamu ini ada masalah yang sangat serius. Iya. Kenapa kamu diam? Ibu jadi tambah cemas, tahu nggak sih? Maaf ya Arini, Bu. Tapi ini masalah Arini dan Mas Pras. Bagaimanapun juga, sebagai istri, Arini kan bertanggung jawab untuk menjaga rahasia suami. Gimana caranya ya supaya Pras mau datang nemuin aku? Mikir apa aku ini? Masa aku harus nekat ngelakuin itu? Tapi semua ini nggak semudah yang kalian pikir. Masalah aku tuh benar-benar rumit. Serumit apa sih? Emang sulit banget jalannya? Jalan apapun yang aku ambil, itu seperti buah semalakaman, no. Udah tahu kayak gini masih lu mau simpan sendiri? Hah? Lu nggak takut stroke apa? Ya mau nggak mau, ini ada resiko yang harus aku hadapin. Ada konsekuensi moral yang harus aku tanggung demi keputusan besarku ini. Udin, serem obrolan ente nih, berat. Aneh kasih tau sama ente, yang bisa bikin puyeng laki-laki dalam dunia ini, yang pertama itu masalah utang. Yang kedua, masalah bini kedua alias poligami. Astagfirullahaladzim, istighfar kamu Amran. Kamu jangan salah ngomong ya soal poligami. Setahuku poligami itu diperbolehkan kok. Selama prosesnya itu nggak melanggar akidah. Kamu tahu kan hal itu dijamin sama agama? Iya, kalau perkara agamanya, aneh paham, aneh ngerti. Cuma kita nih laki-laki dituntut untuk sanggup apa enggak, mampu apa enggak, adil apa enggak kalau mau poligami. Kalau emang belum mampu, kalau emang belum sanggup, ya jangan. Telepon tuh, angkat. Biasanya ente langsung angkat telepon.
Oh, ini jangan-jangan yang nelpon selingkuhannya ente nih. Onta, lu jangan seuzon apa sih? Ya bukan lagi telepon bunyi dia diam-diam aja. Kayak bukan laki. Angkat aja udah kagak apa-apa. Anggap aja kita berdua kagak ada di sini. Kita nggak denger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pras, Kamu kenapa sore begitu? aku sakit, Pras. Masya Allah. Iya, aku akan segera ke sana. Pasti selingkuhan nih. Ani yakin. Selingkuhan. Astagfirullahaladzim. Onta, lu jangan seuzon aja. Husnuzon harusnya. Aduh, ini ente kagak ngaji, kagak ngerti, kagak tahu apa-apa. Kok lu jadi marah sama gue Ya sih? bukan ini namanya orang nih kalau telepon bunyi aja dia takut kagak diangkat. Ngomong bisik-bisik. Ya pasti dari harim lah. Aduh, kayak bukan laki ente. Ya, sini duduk dulu. Sini. Nggak mau, Ani nggak mau duduk. Ya udah kita berdiri aja kalau gitu. Ente aja berdiri, Ani duduk. Jelasin. Kira-kira ada apa ya Meros? Telepon aku sambil nangis sakitan kayak gitu. Ya Allah, jangan sampai Meros ada apa-apa sama Akbar. Percuma aku hidup seperti ini. Anakku anak haram. Mendingan aku mati aja. Dengar aku, Mi. Aku janji. Aku akan nemenin kamu. Aku janji. Jangan-jangan dia berusaha untuk bunuh diri lagi. Biasanya, orang yang pernah melakukan percobaan bunuh diri akan berpotensi mengulangi lagi, Pak. Ya Allah. Ya Allah, ini nggak boleh sampai terjadi. Nggak boleh. Nggak. Udah ini kita ngelakuin ini demi teman kita. Nih elemen teh. Nih. Muat udah ayo. Cepetan. Dia udah jalan itu. Aduh ente lama nyalain motornya. Pelan-pelan nih. Nah, azan, Bu. Alhamdulillah udah azan, Bu. Iya, alhamdulillah. Yuk kita buka puasa, tapi jangan lupa baca bismillah ya. Ya, Nak? Hari ini nggak kenapa-napa kan kamu? Enggak, Bu, aku nggak apa-apa. Wati bikin ayam goreng, Doro. Asik, menunya pasti istimewa deh kalau Po Ati. Amin. Bu, hari ini pamit sholat maghrib duluan ya. Loh, gimana sih, Rin? Kamu kan baru aja minum air putih. Kolaknya belum. Nanti habis makan kolak baru sholat, ya? Nyonya, emang kolaknya Poti kagak enak apa? Bukan begitu, Mpok. Hari ini lagi kurang enak badan aja. Ya udah hari ini duluan ya. Ya udah. Nanti habis sholat makan lagi ya. Yuk, Nadia makan dong. Sini, nenek suapin ya. Ya Allah, kenapa Mas Pras belum juga pulang? Kenapa perasaanku nggak enak kayak gini setiap kali Mas Pras pulang telat? Nek, kok Nenek ngelamun? Nenek sakit ya? Emang nenek kelihatan sakit ya? Ibu, kemarin juga gitu. Pingsan. Hari ini pingsan. Bener, Po Ati? Hari ini kemarin pingsan? Iya, begitu, Doro. Kenapa bisa gitu sih? Sakit ya? Kayak Arini juga nggak cerita sih sama saya. Ya mungkin Nyonya nggak enak kali sama Doro, nggak mau ngerepotin. Terus kemarin kan Nyonya minum air putih doang, Doro, buka puasanya. Udah gitu lama nungguin tuan muda kagak pulang-pulang, Doro. Astagfirullahaladzim. Pras. Hop, 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 hop.
Pegang. Aduh. Tahu gue ribet nih. Lu apa-apaan sih? Hah? Ya itu si pastor keburu masuk. Justru sekarang saatnya kita mergokin dia. Ya udah gak usah buru-buru, nape udah kita ngebuntutinnya sampai mari aja, kagak usah sampai dalam-dalam dah. Oh, ente ngedukung teman ente buat selingkuh, gitu ya berarti. Ya udah nggak apa-apa, biar aneh aja yang mergokin. Ente diam aja. Aduh, gini dah ya. Ini tuh bukan tanggung jawab kita. Ya, cukup kita nungguin sampai sini aja. Persahabatan juga ada batasnya, kagak boleh kelewat batas. Udah ntar biar gini aja, biar si Pras ngasih tahu sama kita, ngasih kejelasan sama kita. Sekarang kita pulang. Masalahnya ngasih taunya kapan? Ini saatnya. Sekarang nih kita pergokin dia. Udah nih sekarang depan mata. Gue mau cabut aja dah. Ente mau pulang? Iya. Ente pulang. Oke. Udah mau kayak begini nih. Bisa kagak ente? Bisa dong. Pakai yang gampangan helmnya dah. Kiri, Bo. Aduh. Apaan lagi si Onta? Hah? Aneh pulang aja deh. Ah, lu gimana? Tadi lu bilang nih, Ani mau di mari aja, Ani mau sedikit sampai dalam. Aneh nggak ada ongkos. Gaya-gayaan sih lu. Aneh ikut ya. Iya. Yang penting kita udah tahu Pras kemari. Mei. Astagfirullahaladzim. Mei, kamu nggak apa-apa, Mei? Kau mencoba untuk bunuh diri lagi, Mei? Astagfirullahaladzim. Aku mendingan mati. Aku nggak pantas mati hidup, Mas. Istighfar, Mei. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Mei, lihat aku. Lihat aku. Aku di sini buat kamu. Ayo bangun. Ayo Mei, bangun. Tadi siang kami bertengkar, Bu. Aku dan Mas Pras mempermasalahkan soal kemeja. Kemeja? Hari ini? Bu, ada apa, Bu? Sebenarnya ada apa sih yang terjadi antara kamu dan Pras? Nggak ada apa-apa, Bu. Arini dan Mas Pras nggak kenapa-napa. Jangan bohong, Nak. Ibu kandung kamu. Jadi kalau kamu ada masalah, ibu pasti tahu. Mau cerita ya sama ibu? Maafin aku ya, Bu. Aku nggak bisa cerita sama ibu. Karena gimana pun juga, aku harus berpegang teguh pada hadis yang mengatakan bahwa istri adalah pakaiannya suami. Begitu juga sebaliknya. Ya udah. Kalau kamu nggak mau cerita, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu butuh ibu setiap saat siap. Ibu bangga sekali sama kamu, Nak. Kamu benar-benar istri yang baik, soleha. Ibu ingetin sama kamu ya. Kamu harus tegar. Tegar? Maksud ibu? Badai perkawinan bisa datang setiap saat dan menghancurkan rumah tangga yang sudah capek-capek kita bina. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Insya Allah hari ini akan selalu mengingatnya. Bantu hari ini ya, Bu, untuk lewatin ini semua. Pasti, Nak, pasti. Ibu kan sayang banget sama kamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku mohon kepadamu ya Allah.
Jangan biarkan anakku Arini mengalami nasib buruk dalam perkawinannya. Biarlah hanya keimananku yang engkau uji. Tapi jangan anakku. Karena aku tahu betapa luka pengkhianatan akan sulit disembuhkan. Aku mohon kepadamu ya Allah. Tolong lindungi anakku dari bahaya orang ketiga. Mei, kamu sekarang harus tidur ya. Kamu harus istirahat. Maafin aku ya. Aku selalu ngerepotin kamu. Gak apa-apa, Mei. Kamu adalah tanggung jawab aku. Makasih, Pras. Pras, kamu mau gak temenin aku sampai aku ketiduran? Baiklah, Mei. Alhamdulillah, Mei udah tidur. Aku harus cepet-cepet pulang nih sebelum Arini khawatir. Pras, kamu gak bisa kemana-mana. Pokoknya, kamu gak boleh ninggalin aku. Gimana pun caranya, kamu harus tetap ada di sisiku. Ya Allah, gimana ini? Kalau begini caranya aku nggak akan mungkin bisa pulang. Ya Allah, Mas. Kamu di mana sih, Mas? Jam segini belum pulang juga. Ya Allah. Hanya Engkau yang mengetahui segala yang tersembunyi di muka bumi ini. Aku mohon ya Allah, bantu aku. Sekalipun aku tidak tahu bagaimana kondisi Mas Pras sekarang. Tapi aku mohon berikanlah perlindungan untuknya ya Allah. Kirimkan dia malaikat penjagamu. Ibu, Kenapa nangis, Nak? aku sedih, Bu. Mas Pras belum juga pulang. Padahal aku udah nelfon dia tapi dia nggak angkat teleponnya. Aku juga udah WhatsApp, aku juga udah SMS tapi dia nggak balas. Aku nggak tahu sekarang Mas Pras di mana, Bu. Pras, kamu kemana kamu? Aku harus pulang, Mei. Nadia sama Arini udah nungguin aku di rumah. Iya. Kamu bener. Kamu harus pulang. Ya, ke keluarga kamu. Gak mungkin
kamu di sini sampai malam-malam. Pulang Gi. Ya. Mei. Mei. Mei, kamu kenapa, Mei? Mei, kamu... Mei, Mei. Astagfirullahaladzim. Mei. Mei. Mei, kamu kenapa, Mei? Mei. Mirus, Mei. Mei, bangun, Mei. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mungkin ninggalin Mei dalam kondisi seperti ini. Tapi di satu sisi aku juga mengkhawatirkan Arini di rumah. Dia pasti cemas karena mengira aku nggak pulang. Aku tahu kok, Pras. Kamu nggak mungkin ninggalin aku. Marin, sampai sekarang ibu nggak ngerti. Kenapa Pras nggak jawab telepon kamu? Tadi siang kami bertengkar, Bu. Aku dan Mas Pras mempermasalahkan soal kemeja. Kemeja? Panjang, Bu, ceritanya. Aku pikir kamu mau ngembaliin sama orang yang udah minjemin kamu kemeja ini. Maksudnya? Nggak ada maksud apa-apa, Mas. Aku cuma pengen tahu siapa sih, Mas, yang udah minjemin kamu kemeja ini. Jadi begitu, Bu, ceritanya. Sekarang aku merasa bersalah karena telah mencurigai suamiku sendiri. Kamu nggak perlu merasa bersalah. Wajar kok seorang istri menanyakan hal itu kepada suaminya. Tapi, Bu, aku telah melukai perasaan Mas Pras karena sudah mencurigainya waktu itu. Tapi semuanya udah clear kan? Tetap aja aku takut Mas Pras itu tersinggung, Bu. Lihat aja sampai sekarang Mas Pras belum pulang. Bahkan belum kasih aku kabar. Mei. 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 Sakit. Maaf. Tadi aku pusing banget kayaknya. Karena kehilangan darah. Udah. Aku udah baikan kok. Kamu pulang, Gi. Aku bisa ngurus diri aku sendiri kok. Mei. Kamu jangan ngomong gitu dong. Aku yang merasa bersalah. Ya, tapi kan aku nggak mau nuntut lebih dari kamu. Dan aku juga tahu posisi aku itu ada di mana. Udah, nggak usah khawatir. Pulang, Gi. Aku temenin kamu di sini ya, sampai kamu tidur. Makasih ya, Pras. Tapi boleh nggak kamu pegang tangan aku biar aku lebih tenang aja tidurnya. Tolong, Pras. Tidurlah, Mei. Aku di sini sama kamu. Bener kan? Akhirnya Pras nggak tega ninggalin aku. Udah, aku silent. Maafin aku hari ini. Pras sendiri yang gak mau pulang. Tanpa Pras, kamu tetap aman kan bersama keluargamu? Malam ini, kamu hanya boleh jadi milik aku, Pras.
pertanyaan ibu. Kamu siap suatu hari kamu dipoligami? Kenapa kamu sampai sangat begitu cemas? Aku cemas soal Mas Pras, Bu. Bener kan dugaan ibu? Kamu jawab yang jujur ya. Apa ada hal yang aneh yang terjadi dalam diri Mas Pras? Akhir-akhir ini kamu lihat? Ya Allah, Ibu juga mencurigai Mas Pras. Memangnya ada orang lain yang mencurigai selain ibu? Jawab, Rin. Jangan ada yang kamu tutup-tutupin. Pras selingkuh? Enggak Bu. Mas Pras nggak ngelakuin hal serendah itu. Mereka hanya berjaga-jaga supaya tidak terjadi hal yang buruk. Itu aja. Mereka? Siapa? Lia, Sita, Mas Amran, Mas Hartono. Apa yang mereka curigain dari Pras? Mereka bilang akhir-akhir ini Mas Pras sering kurang konsentrasi kalau sedang di kantor. Dan setiap kali keluar kantor, Mas Pras nggak mau ditemenin sama Mas Hartono dan Mas Amran. Padahal apa? Padahal dulunya mereka sering bersama, Bu. Itu kan tadi kata Hartono dan Amran. Sita sama Lia bilang apa? Lia dan Sita bilang, aku harus waspada. Karena banyak perempuan cantik di luar sana yang mau menggoda suami orang dan siap dijadikan istri kedua. Sita sama Lia bilang begitu? Diam lu ah, gue lagi serius nih. Shh, diam, gue lagi serius. Jangan kencang-kencang, gue lagi ngintip. Lagian dari tadi tepok-tepokin aja sih. Ngapain sih? Gue lagi kepo, gue lagi pengen tahu urusan majikan. Shh, berisik. Jangan berisik. Menurut kamu sendiri? Arini serahin aja Bu semuanya ke Allah. Aku gak mau mencurigai suamiku sendiri. Lagi pula, hati kecilku mengatakan kalau Mas Pras itu orang yang baik, Bu. Setiap orang bisa berubah, Rin. Tapi Bu, meskipun Mas Pras berubah, aku yakin Mas Pras akan berpegang teguh pada akidah. Dan tidak akan melanggar garis yang sudah ditentukan Allah, Bu. Tapi kamu sih ingat, Rin. Agama kita membolehkan adanya poligami. Asalkan bisa berbuat adil. Astagfirullahaladzim. Apa yang sudah aku lakukan? Kok aku bisa sampai ketiduran sih? Aduh. Waduh, aku harus pulang nih. Mei, aku pulang ya. Assalamualaikum, Mei.
Aku udah bilang kan, Pras, kamu harus mulai membiasakan diri. Malam kamu bukan hanya milik Arini, tapi milik aku juga. Ibu tanya lagi sama kamu, apa kamu siap kalau kamu dipoligami? Astagfirullahaladzim, Bu. Kenapa Ibu jadi ngomong seperti ini? Seolah Ibu sudah menghakimi Mas Pras dengan asumsi Ibu sendiri. Ini bukan masalah menghakimi, juga bukan masalah asumsi. Ibu kepingin kamu itu kuat, tegar, dan gak naif, Nak. Saatnya kamu buka mata kamu, buka telinga kamu mesti waspada, Rin. Pras itu bukan malaikat. Bu, Mas Pras itu laki-laki yang baik. Mas Pras bukan laki-laki jahat yang tega menduakan istrinya, Bu. Ibu gak bilang orang yang berpoligami itu adalah orang yang jahat. Dengerin Ibu. Pertanyaan Ibu. Kamu siap suatu hari kamu dipoligami? Enggak, Bu. Hari ini gak pernah siap dipoligami. Dasar perempuan, bawaannya cemburuan aja. Laki baik-baik masih aja dicurigain. Lu jangan kenceng-kenceng. Lu jangan mentang-mentang laki-laki terus lu ngebelain laki-laki, ah? Hah? Lu terlalu banget sih. Tampar aja. Ya bukannya gitu, Po. Ini kan saya baru datang lagi nih. Emang ada kasus apaan sih? Apa heboh begini? Makanya, ya. Dengerin dulu gua ngomong, ya. Kemarin itu Tuan Pras kagak pulang. Sekarang kagak pulangnya pagi. Gitu. Waduh, Tuan Pras ganteng-ganteng gitu masa bisa selingkuh juga, ya? Bodoh kamu, Pras. Kamu benar-benar bodoh. Apalagi kamu mesti ngomongin Karin nanti, Pras. Sadar, Pras. Kamu tuh udah sering lolos dari kecurigaan hari ini. Dan sekarang kamu pakai telat pulang lagi ke rumah, Pras. Bodoh semuanya. Ya Allah. Berikanlah hamba-Mu petunjuk. Semoga hari ini masih bisa bersabar dan mau memaafkan aku. Astagfirullahaladzim. Woi. Lihat nggak orang nyebrang? Bang, maaf ya bang. Saya nggak sengaja. Hati-hati lain kali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Kamu baru pulang jam segini menjelang subuh. Jangan bilang sama ibu kalau kamu pergi untuk kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai, Bu. Bagus. Karena kalau memang hal itu terjadi, detik ini juga ibu akan bawa Arini ke pengadilan agama.